Bagaimana bisa tetap tawadhu apabila diberi amanah jabatan? Satu, pahami jabatan itu dari Allah, bukan dari KPU. Dari mana jabatan itu? Dari Allah, bukan dari manusia. Kalau kita mengatakan ini dari saya, maka sama macam dalam Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan semua ini karena ilmuku, karena manajemenku, karena tim suksesku, karena kehebatanku. Bukan. Ini datang dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik jabatan, harta, anak istri, mesti dipahami ini semua datang dari Allah. Itu yang pertama, tauhid Allah. Yang kedua, ini sebagai ujian. Ini. Kadang di pasal 1 orang lulus, ini dari Allah nih Pak Ustaz. Jabatan, harta, anak istri. Jabatan dari Allah, harta dari Allah, anak istri dari Allah, tapi tidak menganggapnya sebagai ujian. Ini salah. Yang kedua, liyabluwani, itu untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman. Aashkur, apakah aku bersyukur, am akfur, apakah aku menjadi kufur. 3 ini ujian. Jabatan ujian, harta ujian, anak bini ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi jangan pula gara-gara ini besok pergi undangan ditanya orang, itu istri kau? Itu ujian. Pertama, pahami dia datang dari Allah. Yang kedua, dia untuk menguji iman saya. Yang ketiga, tanggung jawab. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Nanti akan ditanya balik. Bukan berarti sudah dikasih lepas, ada review, ada tinjau ulang. View melihat, re-ulang, review, tinjau ulang. Sudah kau laksanakan atau belum? Sudah kau sampaikan atau belum? Pahami 3 ini, insya Allah selamat. 3. Dari Allah, ujian, akan diminta tanggung jawab. Jabatan dari Allah, ujian dari Allah, diminta tanggung jawab. Sudah ditunaikan belum? Dalam skop Rimbo Panjang, sudah ditunaikan belum? Dalam skop Kabupaten Kampar, dalam skop Riau, 6,7 juta orang amanah, sudah ditunaikan belum? Yang kedua, menguji saya. Lulus tak saya ujian nih? Yang ketiga, saya akan diminta. Sekecil apapun nanti akan ditengok. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebiji sawi pun akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau begitu, Ustaz, saya juga memahami semua yang saya terima saat ini 3. Ini datang dari Allah. Ini menguji saya dan saya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana status hukum berkurban dalam Islam? Apakah diharuskan kita berkurban? Kurban man wajada sa'atan, siapa yang mampu berduit, walam yudhahi, tak mau berkurban, falyatazil, maka jauhi tempat solat kami, musallana. Ancaman itu kan, siapa yang ada duit tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Ancaman. Menurut ilmu usul fikih, kalau dalam ayat, dalam hadis ancaman, ada ancaman, itu menunjukkan wajib. Itulah mengapa kurban itu hukumnya wajib. Nabi tak pernah meninggalkan kurban walau sekalipun. Dalil yang kedua, muwazabah, terus menerus.
sesuatu yang dilakukan Nabi terus menerus tidak pernah ditinggalkan sekalipun, maka menurut ilmu usul fikih lil wujub, wajib. Itulah dalil kurban itu wajib menurut mazhab Hanafi. Nah, baru agak tenang sedikit. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, berkurban itu sunnat muakkad. Loh, kok bisa nabinya satu, hukum yang keluar bisa dua? Itulah dia usul fikih itu. Kalau fikih hasilnya, kalau usul fikih prosesnya. Kok bisa dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali dia sunat muakkad? Karena ada hadis juga dalilnya. Yang mewajibkan kurban dalilnya hadis, yang sunat muakkad pun dalilnya hadis. Mana hadis? Salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara yang bagiku wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu sunat. Apa dia? Kurban. Jadi kalau ada orang mengatakan ini permasalahan ini muncul karena kita meninggalkan hadis, mari kita kembali kepada hadis Rasulullah. Hadis itulah yang menyebabkan ikhtilaf. Jadi kalau gitu tinggalkan hadis. Jadi ingkar hadis. Tak paham. Gara-gara hadis itulah ikhtilaf ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan mari kita kembali ke hadis, memang gara-gara hadis itu orang ikhtilaf. Jadi kalau mau menyelesaikan ini, belajar usul fikih, memahami ikhtilaf. Ikhtilaf itu sesuatu yang biasa aja. Kalau dia, oh yang wajib tadi dalilnya hadis ini, yang mengatakan sunat muakkad hadis ini. Makanya yang bermazhab Hanafi, Syekh Abu Asi itu datang, mazhabnya Hanafi. Sembahyang witir termasuk yang 3 itu. Witir, kurban, duha, wajib. Jadi pas mau tidur malam itu diingatkan sama muridnya, Syekh jangan lupa witir. Wajib deh. Hanafi wajib witir, wajib kurban. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mayoritas Hanafi. Alhamdulillah yang kemarin ini Syafi'i Pak Ustaz. Apakah yang harus dilakukan panitia kurban terhadap kulit daging kurban yang tak diterima masyarakat karena tak bisa mengolah? Digunting daging kurban kecil-kecil, masukkan ke plastik, semua dibuang karena tak pandai mengolah. Jadi kulit ini macam mana? Kulit dijual. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Maksudnya di situ menjual, mengambil balik hasilnya, tak boleh. Karena kurban ini sudah punya Allah. Jadi kalau begitu, berapa kulit sapi dapat? Dapat kulit 10, jual. Siapa di Pekanbaru ini mengolah sapi? Nah, cari internet. Kulitsapi.com. Halo, kulitsapi.com. Kami punya 10. Berapa kalian beli satu? Satu lembar 200. 10 2 juta. Ambil. Duit 2 juta balikkan ke fakir miskin. Jangan lagi diambil. Bagikan ke masjid. Tak ada jatah kurban untuk masjid. Balikkan ke panitia. Haram. Tak boleh. Digunting jadi sampah, busuk, haram. La tubazzir tabdzira, jangan mubazir. Innal mubazzirina la tubazzir tabdzira, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin, saudara syaitan. Bagaimana sikap kita ketika sedang qabliyah, tiba-tiba iqamat berkumandang? Apakah kita lanjutkan atau batalkan sholat? Tengok dulu pas lagi ngapain. Sedang tasyahud, at-tahiyyatul mubarak, Allahu akbar, Allahu akbar, teruskan. Karena insya Allah sebelum selesai dia salam selesai. Tapi baru Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalkan. Karena kalau kita teruskan, la tatawu'a, tidak lagi ada salat sunnah. Idza uqimatis shalah, kalau sudah iqamat maka tak ada lagi salat sunnah. Jadi kalau udah di agak-agak di ujung, teruskan. Tapi kalau di awal, batalkan segera. Insya Allah di masjid-masjid kita itu tidak terjadi, karena sudah ditulis ada jam 2 menit katanya. Yang masalah itu di beberapa masjid yang tak pakai jam. Masjid yang terpakai jam itu kapan iqamat itu tergantung ibu-ibu di belakang. Qamat katanya, qamat. Yang laki-laki itu tak berkuasa. Kenapa? Laki-laki itu pun takut ke bininya. Makanya untuk menyelesaikan itu, belilah jam yang pakai waktu. Iqamat 3 menit. Untuk menyelesaikan. Kalau tidak, nanti masalah. Manusia ini diatur lampu, insya Allah selesai. Lampu merah, kalau tak hidup, hancur. Manusia ini mudah ngasih lampu. Ustadz pun kasih lampu. Ada masjid di Harapan Raya itu, meja itu pakai lampu. Hijau, kuning, merah. Saya sangka bekas MTQ. Saya tanya pengurus, Pak, meja ini bekas juri MTQ? Enggak, Pak Ustaz. Sepanjang tahun yang gini. Karena Ustaz yang bercakap tak mau berhenti, kami hidupkan lampu. Tent gitu. Antum masjid antum kalau ada Ustaz ulama apa sama sedang. Agak panjang sedikit lampu kuning. Lama sedikit merah. Tent. Kalau saya tak perlu kasih lampu, asal 60 menit selesai. Mau tabligh akbar, mau pengajian 60 menit selesai. Kapan bisa qadha qabliyah subuh? Ba'da subuh atau ba'da syuruq. Habis sholat subuh itu, kalau ada orang langsung mengqadha, boleh. Tapi tak boleh katanya sholat setelah subuh, kecuali ada sebab qadha boleh. Habis asar, tak boleh sholat setelah asar. Sholat jenazah kenapa boleh? Jenazah ada sebab. Tahiyatul masjid kenapa boleh? Ada sebab. Qadha termasuk yang boleh. Jadi habis sholat subuh qadha. Tapi nanti jadi pembicaraan orang. Maka sebaiknya qadha, pulang di rumah sholat qadha. Berbisik orang, sholat apa ini? Tak. Ikut aliran sesat itu sekarang. Dalam satu hadis disebutkan amal pertama dihisab sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali dihisab nanti akhirat sholat. Idza salahatil a'mal. Kalau sholatnya betul, amal yang lain betul. Wa idza fasadatil a'mal. Kalau sholatnya rusak, yang lain ikut rusak. Tapi dalam hadis yang lain disebut pula pertama ditanya Umar. Tapi dalam hadis yang lain disebut pula yang pertama ditanya adalah umur. La tazalu qadama 'abdin. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al an arba'. Dia tetap tegak berdiri sampai disoal tentang 4. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur kemana dihabiskan. Yang kedua, an ilmihi fima amil, ilmu sudah diamalkan atau belum. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta dapat dari mana dipakai kemana. Yang keempat, an jismihi fima ablah, anggota tubuh badan, mata, telinga, kaki kemana dipakai. Hadis bertentangan dengan hadis, namanya mukhtaliful hadis. Yang pertama membahas tentang ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa. Usul fikih Imam Syafi'i. Mukhtaliful hadis Imam Syafi'i. Apakah hadis ini satu palsu satu sahih? Kalau palsu campakannya dua-duanya sahih. Hadis pertama sahih. Jadi bagaimana? Amal secara umum sholat. Setelah itu barulah detail masing-masing.
Nanti kau mau tes di UIN ya, ya hati-hati. Itu nanti yang pertama ditanya nanti bahasa Arab. Tanya sama kakak kelas lain, apa yang ditanya? Yang pertama kali ditanya, sudah store uang pendaftaran atau belum? Bahasa Arab dulu atau uang store? Pertanyaan secara umum, store dulu. Setelah itu nanti barulah pertanyaan secara khusus. Sholat dulu. Kenapa sholat dulu? Karena sholat itulah syarat pertanyaan berikutnya. Kalau tak sholat, untuk apa buang-buang waktu? Tanya umur kemana dihabiskan? Orang penghuni neraka kok. Sholat itu duluan. Sholat tidak? Sholat baru ditanya. Umur macam mana? Harta macam mana? Harta, umur macam mana? Ilmu macam mana? Harta macam mana? Badan macam mana? Kalau dia, kalau sholat, aku memang tak neraka aja, buang-buang waktu aja empat ini ditanya. Untuk apa ditanya? Lagi ngomong neraka jahanam. Jelas? Jelas. Sholat dulu tanya. Kalau dah cukup syarat, baru berikutnya. Ah kok gitu? Aku tak usah tanya Pak Ustaz, neraka aja lah langsung Pak Ustaz. Apa syarat menjadi imam sholat? Apa saja yang harus dihindari saat menjadi imam? Buka pembahasan imam Ustaz Abdul Somad dulu 14 prioritas orang menjadi imam. Diambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah Zuhaili tulis di situ imam puas. Masih ada videonya. Tulis itu imam. Syarat kalau berkumpul semua orang di sini, siapa yang paling layak menjadi imam? Yang pertama ulil amri. Itu maka imam Nabi Muhammad, meninggal Nabi Abu Bakar, meninggal Abu Bakar, Umar, meninggal Umar, Utsman, meninggal Utsman, Ali. Itu yang paling layak. Dua, kalau tidak ada ulil amri, imam ratib. Syekh Abdurrahman Sudes itu imam ratib, diangkat oleh raja. Maka Pekanbaru ada namanya imam paripurna yang diangkat wali kota. Yang ketiga, siapa yang paling layak? Yang paling banyak bagus hafalannya. Hafal paham. 30 juz paham. Itu didahulukan. Sampailah ke 14. Sampai ke yang paling bersih bajunya. Sama semua udah, paling bersih bajunya. Sama udah, sama bersih, sama udah, paling ganteng. Masuk dalam syarat. Sama udah, paling bersih, paling ganteng, paling hafal, paling paham, sama-sama doktor, sama-sama. Paling cantik bininya. Sampai ke situ. Lama saya merenung, kok bisa ke situ pembahasan ahli fikih? Karena kalau cantik bininya, khusyuk hatinya. Sampai ke situ pembahasan. Tengok tajamnya ulama fikih. Cantik itu yang menurut dia, bukan menurut kita. Cantik itu kan relatif. Jangan cantik kata kita belum tentu cantik kita. Sampai ke situ pembahasan ahli fikih. Saya seorang istri, apabila ada saya dan suami memiliki dua pendapat, apa yang saya seorang istri apakah lakukan? Apakah saya harus mengalah atau mengikuti suami atau pilihan saya sendiri? Ini tak bisa dijawab secara umum. Karena nanti kalau saya jawab secara umum dijadikannya sebagai kaedah. Tengok dulu detail apa masalah. Kata istrinya, kita berkurban sekarang bang. Kata suaminya, kita tahun ini tak usah berkurban dulu. Ambil satu contoh kasus ya.
Kata istrinya, kita berkurban tahun ini. Tahun lalu sudah berkurban. Kata suaminya, tahun ini kita off dulu berkurban. Maka dalam hal ini, tengok, rezekinya cukup. Cukup, kenapa tak berkurban? Karena kita menabung untuk berangkat umrah. Belum melaksanakan umrah. Tengok dulu gajinya, sampai sedetail itu. Cukup tidak? Bisa tak dibagi? Kurban tetap, karena kurbannya untuk fakir miskin, umrahnya untuk diri sendiri. Nah, jadi sedetail itu, tak bisa menyajukan pertanyaan umum. Nanti dipegang yang umum itu, tak bisa. Detail, apa masalah? Fahmus soal, nisful jawab. Fahmus soal, nisful jawab. Paham pertanyaan, setengah jawaban. Nah, antum nanti kalau ditanya jangan langsung jawab. Tengok gitu. Bagaimana hukum saham online? Contohnya kripto, Bitcoin. Kenapa kripto, Bitcoin ini diharamkan? Karena mengandung satu dari tiga atau tiga-tiganya. Pertama, gharar, ada unsur judi, ketidakpastian. Sedangkan akad jual beli dalam Islam mesti pasti. Tak pasti judi. Yang kedua, ghish, ada unsur tipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Yang ketiga, ada unsur zulm, aniaya. Flexing, diangkat satu bintang iklan sebagai produk ini, tunjukkan rumah dia mewah, mobilnya, padahal itu dari sponsor. Sudah berapa yang tertangkap? Flexing. Ternyata bukan punya dia, dari showroom, dipinjamkan. Rumah pun begitu juga, untuk mengelabui orang. Akhirnya orang pun ikut lain. Penipuan. Bekerja keraslah supaya dia menjadi rahmat dan barakah. Hidup di zaman sekarang ini luar biasa. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu. Coba tengok bunyi ayatnya. Tamudda madda yamuddu. Jangan kau ulurkan biji matamu melihat orang yang kami kasih nikmat. Zaman dulu kita tutup pintu rumah, kita tutup pintu kabar, duduk kita di rumah, mata kita tak nengok nikmat orang. Zaman sekarang itu aja lah isinya. Orang posting nikmat semua. FB, Instagram, Twitter, grup WhatsApp, semua posting nikmat. Rumah, mobil, cincin, gelang, rumah makan. Saya, kalaulah bukan karena untuk mengontrol medsos. Ini jangan posting, ini posting, ini delete, ini take down. Kalau bukanlah karena untuk mengontrol itu, bagus saya pakai handphone lama. Selamat pikiran kita. Kalau mau selamat, pikiran tenang, selera makan enak. Dua yang udah saya rasakan. Pertama, pergi ke Talang Mama. Selama di sana itu tenang pikiran. Kenapa? Tak ada medsos. Yang kedua, bersuluk. Bersuluk kan mati handphone. Tenang, zikir. Ternyata yang merusak pikiran ini medsos. Rusak pikiran. Sampai pada tahap kehilangan nafsu seksual. Itu yang paling ngeri. Sekarang penyakit orang. Duitnya ada, bininya cantik, tapi senapang tak meletup. Penyakit gara-gara medsos. Kacau pikiran itu dibuat. Fitnah akhir zaman. Jadi antum kalau mau balik ke handphone lama, yang tinggal SMS saja. Saya mau pakai handphone kering aja lagi Pak Ustaz. Bagus. Sehat antum insyaallah. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.